Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yemima Medina Rista Bulu Sembiring. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 2. Di dalam pembuatan video saya ini, saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah saya, yaitu teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan memaparkan beberapa macam-macam dari teori belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar sibernetik. Komunikasi dapat menjangkau setiap sudut kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam proses belajar. Proses belajar tertentu tidak akan terjadi tanpa adanya komunikasi. Para ahli teori komunikasi memang belum terlalu memberi penjelasan untuk merumuskan teori pelajaran. Tapi ada beberapa teori belajar yang mengandung teori komunikasi secara empiris dan beberapa teori komunikasi juga sangat relevan dengan belajar. Sekarang ini kita mengenal beberapa teori pembelajaran yang lebih memusatkan pada pendidikan, psikologi, dan bidang kajian lainnya. Nah, teori sibernetik ini merupakan suatu teori belajar yang berakar dari psikologis dan pada akhirnya diaplikasikan dalam pendidikan. Memang teori ini masih terbilang baru dan bertumpu pada pembelajaran sistem informasi. Sibernetik adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan, serta antar sistem. Teori belajar sibernetik merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Berdasarkan teori sibernetik, ahli psikologi menganalogikan mekanisme kerja manusia seperti mekanisme mesin elektronik. Yang pertama ada Norbert Wiener. Dia merupakan orang pertama yang menggunakan istilah sibernetika dalam bahasa Inggris, yaitu cybernetics. Norbert Wiener memiliki pengertian mengenai sibernetik, yaitu sebuah ilmu kontrol dan komunikasi di dalam dunia hewan dan mesin. Juga ada Stafford Beer. Menurutnya sibernetika bertindak sebagai ilmu organisasi yang efektif. Ada juga Stephen W. Lazar memiliki pengertian sendiri mengenai sibernetik, yaitu salah satu studi mengenai kontrol dan aturan diri pada suatu sistem tertentu. Karena sangat penting, sibernetik menjadi sinonim dengan teori sistem. Dan yang keempat ada Landa. Landa merupakan salah seorang psikologi yang beralihkan sibernetik. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linear, konvergens, dan lurus menuju ke satu target tertentu. Contohnya yaitu kegiatan menelepon dan menjalankan mesin mobil dan lain-lain. Yang kedua itu ada cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Contoh operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Dan juga ada Parks dan Schott. Tokoh sibernetik yang lain adalah mereka yang memperkenalkan tipe peserta didik yang holistik dan tipe serial. Peserta didik tipe holistik cenderung mempelajari sesuatu dari yang tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus, sedangkan peserta didik tipe serial cenderung berpikir algoritmik. Ada juga beberapa kelebihan dan kekurangan dari teori belajar sibernetik ini. Kelebihannya yang pertama yaitu bisa diterapkan dalam kelompok sesuai dengan instruksi dalam kelas bagi setiap individu yang ada. Lebih memungkinkan pengajar untuk dapat memahami beberapa mekanisme dasar yang ada dan mengendalikan proses pembelajaran tersebut. Juga dapat menyediakan pendidikan dasar untuk diri sendiri. Untuk mengembangkan instruksional ulangan, maka digunakanlah prinsip-prinsip dari teori sibernetika ini.
dan juga dapat mengembangkan program pendidikan pengajar melalui cara memperkerjakan mekanisme umpan balik untuk memodifikasi perilaku pengajar tersebut. Juga menstimulasi keterampilan pengajar, sosial dan analisis interaksi didasarkan pada teori umpan balik dengan adanya praktek-praktek yang inovatif pada program pendidikan tersebut. Juga memungkinkan pengajar untuk memahami serta menganalisa secara ilmiah pengajaran dengan adanya berbagai elemen pada suatu sistem pengajaran, yaitu input dan proses dan output. Kegiatan pengajaran akan lebih membuat tujuan pembelajaran menjadi lebih terstruktur dengan baik. Juga ada kekurangan dari teori ini, yaitu kekurangannya adalah memang sulit untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam suatu proses pembelajaran karena pembahasan proses pembelajarannya tidak secara langsung dilakukan. Ada 9 langkah yang perlu diperhatikan untuk menyusun penerapan teori sibernetik ini. Yang pertama itu adalah melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tujuan pengajaran dan topik yang akan dibahas. Dan yang ketiga, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, itu ada memberikan bimbingan bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Dan yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran peserta didik. Dan yang ketujuh, memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Dan yang kedelapan, ada yang melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir ada memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran. Di sini juga ada implementasi teori belajar sibernetik dan penerapan IT di era modern ini. Menjelaskan fungsi guru dalam pembelajaran sibernetik adalah merencanakan atau mempersiapkan dan melengkapi stimulus yang penting untuk masukan simbolik atau informasi verbal, kata-kata, angka-angka dan sebagainya. Dan juga masukan referensi objek atau peristiwa. Guru berperan membimbing peserta didik dalam memahami informasi yang cocok dan membimbing mereka memanipulasi proses dan memahami konsep dan mempersiapkan umpan balik. Dan di dalam penerapan IT ini, teori belajar sibernetik dalam pembelajaran seperti bahasa Inggris dan penerapan IT-nya di era modern, yakni guru atau pendidik harus mengetahui dengan baik dua hal, yaitu materi pelajar dan pola pikir siswanya. Ketika guru atau pendidik memberikan materi pembelajarannya dalam bahasa Inggris melalui monitor langsung ke video call atau aplikasi Skype atau lainnya yang berbasis video internet, maka pendidik harus mampu menyesuaikan diri dengan siswa atau siswi walaupun dalam keadaan tidak berada di dalam kelas. Dan penerapan IT ini yang bisa dilakukan dalam pembelajaran sebagaimana penulis lakukan, yakni memberi tugas untuk menganalisis video praktik mereka atau pengalaman dari pengalaman lapangan mereka itu sendiri. Ada juga implikasi penerapan teori belajar sibernetik. Berdasarkan pembahasan ini, teori belajar sibernetik meskipun baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah ada, namun teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi, sehingga berpengaruh terhadap cara belajar secara sibernetik terjadi jika peserta didik mengolah informasi, memonitorinya, dan menyusun strategis berkenan dengan informasi tersebut. Hal yang terpenting dalam teori ini adalah sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Kesimpulan dari teori sibernetik ini, dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang paling baru dalam belajar yang mengutamakan sistem informasi. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, yaitu adalah pengolahan informasi.
Dengan informasi inilah diharapkan model pembelajaran lebih efisien dibandingkan model pembelajaran yang lainnya, karena cara yang paling efisien adalah informasi. Menurut teori belajar sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada suatu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Teori belajar sibernetik sangat sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan tentunya sangat cocok dengan tuntutan masyarakat global akan pendidikan yang berkualitas berbasis dengan teknologi informasi seperti dengan menggunakan monitor langsung, video call, atau dengan menggunakan aplikasi Skype, Viber, video, webcam, dan lainnya. Demikian pengertian dari teori belajar sibernetik yang bisa saya paparkan dalam video ini. Kiranya dapat menambah wawasan saudara dan terima kasih. Shalom.